Halo semua, di video kita kali ini kita akan lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan buat untuk fitur delete dari komentarnya. Nah, jadi di sini untuk fiturnya sendiri, kalau kita lakukan komentar ya di dalam feeds ini contohnya, contoh di sini saya kasih komentar tes, kemudian kirim. Nanti di sini ada untuk ini saya ada komentar saya dan di komentar saya ini saya bisa hapus komentar saya sendiri. Dan saya tidak bisa hapus komentar dari orang lain. Saya cuma bisa lakukan report atau batalkan. Nah, sini kita akan buat fitur delete-nya, yang mana yang membuat komentar itu yang bisa mendelete komentar dari feeds-nya. Dia tidak bisa delete oleh user lainnya. Nah, untuk delete-nya nanti yang kita butuhkan itu kondisinya berarti berdasarkan ID dari komentar yang ini. Dan kita cek juga apakah user ID-nya itu sama dengan user ID yang kita gunakan login, yaitu yang pembuat komentarnya. Nah, ini kita langsung coba ya masuk ke dalam codingan. Nah, user yang membuat komentar di sini yaitu user bernama Reski yang membuat komentar. Nah, ini kita coba masuk ke dalam codingan, kita eksekusi. Nah, pertama mungkin kita buat dulu untuk rutenya. Di sini saya akan buat rute dengan metode bernama delete. Kemudian kita bisa masukkan sebuah parameter. Untuk parameternya sendiri kita ambil saja berdasarkan ID dari ID komentar kita. Nah, kemudian di sini out middleware, nanti dia jalankannya fungsi apa. Nah, ini kita hapus dulu. Handlernya kita buat fungsinya di controller. Di sini kita lakukan export const delete comment by ID. Kita lakukan async, kemudian request response panah. Nah, yang perlu kita masukkan di sini yaitu parameternya. Nah, kita bisa ambil parameternya dari sini, const ID request params. Nah, dari parameter ID dari router kita yang ada di sini, yang ini. Nah, kemudian di dalam paramsnya kita cek dulu dia jalan atau tidak. Kita bisa langsung resend ID. Dan di sini di komennya kita masukkan untuk fungsi delete comment by ID. Kita import. Nah, kemudian kita testing dulu apakah endpoint ini jalan atau tidak. Kita masuk ke Postman. Kita buat request baru di komennya. Di sini add request, buat request baru dengan URL yaitu http 3000 method delete. Di sini API /comment / contoh di sini kita masukkan 10. Kita lakukan send dulu. Ini ada authorization-nya, kita masukkan dulu token kita. Authorization PLL token send. Nah, di sini kita dapat ID-nya yaitu 10 sesuai yang kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya kita cek apakah ID 10 ini ada dalam database atau tidak. Nah, di database kita kan itu cuma ada ID 1 untuk komentarnya. Nah, berarti kalau tidak ada ID-nya kita bisa buat validasinya. Sini kita buat validasi. If. Atau jangan if dulu, kita buat dulu fungsinya untuk ambil data komen berdasarkan parameter ID-nya. Di sini komen sama dengan weight prisma titik dari table comment, kemudian find unique. Kita ambil datanya berdasarkan kondisi ID sama dengan parameter ID berupa tipe data number. Nah, kalau komentarnya tidak ada, if jika data komennya tidak ada, maka kita coba tampilkan errornya. Di sini kita bisa langsung return errornya. Return respon dengan status 404 JSON. Kemudian tampilkan pesan. Di sini komen tidak ditemukan atau komen not found.
Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini kalau kita coba lagi, kita eksekusi ke dalam Postman. Kita cek apakah validasinya ini jalan atau tidak. Kalau kita langsung send, nah sini bakal tampil errornya, yaitu comment not found dengan error 404. Nah, kemudian di sini kita coba buat juga untuk validasi usernya, yaitu yang bisa mendelete komentarnya ini, yaitu user yang membuat komentar. Nah, kita langsung coba kondisinya. Berarti di sini kita bisa buat lagi kondisi if jika komen titik user ID itu tidak sama dengan, tampung dulu ke dalam sebuah variabel ID user yang kita gunakan login, current user ID dari request user ID. Nah, berdasarkan kondisi di sini kita buat dia tipe datanya number dari, atau sudah numbernya di current user ID-nya. Jadi seperti ini, maka kita tampilkan responnya, yaitu 400 dengan message Anda tidak bisa menghapus komentar user lain. Nah, jadi seperti ini untuk kondisinya. Kita coba lakukan testing langsung di Postman, kondisinya ini berhasil atau tidak. Kita masuk lagi ke Postman. Nah, kita coba login pakai user yang lain. Nah, karena komentar yang dibuat ini yang ID-nya 1 itu dibuat oleh user Reski yang ID-nya juga 1. Kalau kita cek di dalam database, nah ini ya, user dengan ID 1 ini dibuat oleh user dengan ID 1, yaitu Reski ini. Nah, kalau kita login pakai user lain, kita ambil tokennya, kemudian kita coba hapus komentar dari Reski. Nah, yang ini ya, kita copy tokennya. Kemudian di sini kita masukkan parameternya 1, kita hapus token yang ada di sini, ganti pakai token Budi. Kita lakukan send. Nah, di sini bakal tampil errornya, yaitu 400. Anda tidak bisa menghapus komentar dari user lain, yaitu Budi tidak bisa menghapus komentar yang dibuat oleh user Reski. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk fitur delete datanya. Nah, ini kita masuk lagi ke dalam codingan. Nah, berarti di sini kita tinggal lakukan await Prisma, kemudian titik dari table comment, kemudian delete berdasarkan kondisi, parameter ID-nya berdasarkan number parameter ID. Nah, seperti ini kondisinya. Dan kalau komennya sudah terhapus, kita coba update juga bagian di sini di postnya. Jadi postingan yang dia ini ya, yang dia komentari, kita kurangi komen count-nya yang ini. Nah, berarti di sini kita lakukan update juga. Berarti wait Prisma titik post, kemudian titik update. Kita update nilainya yang mana ID-nya adalah number dari data komen titik post ID. Nah, kemudian data yang akan dia update, kita lakukan comment count-nya. Kita lakukan decrement, kurangi 1 nilai di comment count-nya. Untuk komentarnya, karena komentarnya terhapus, berarti kita hapus atau kita kurangi 1 nilai dari comment count-nya, seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan respon suksesnya di sini. Sini respon dengan status 200. Kemudian kita jalankan JSON. Kita kasih pesan saja. Delete komen berhasil. Oke, di sini sudah aman untuk semua kondisinya. Nah, jadi setelah dia melakukan update atau melakukan delete dari komentarnya, nah dia tinggal lakukan update dari postingannya.
kita hapus satu nilai dari comment count-nya, atau kita kurangi comment count-nya jadi terkurang satu. Nah, ini kita lakukan testing langsung. Kita masuk ke Postman. Nah, pertama kita login dulu pakai user Lesky. Kita ambil tokennya dari user Lesky. Kita ambil tokennya. Kemudian ganti authorization-nya ke token Lesky. Kemudian kita lakukan penghapusan komentarnya. Kita lakukan send langsung. Oke, di sini delete komen berhasil. Kita cek di dalam database. Kita cek dulu untuk table comment. Nah, di sini table comment-nya terhapus. Nah, kemudian kita cek juga di bagian table post. Kita cek post count-nya. Nah, ini bernilai 0. Yaitu yang dia komentari, yang ID-nya 2 ini, postingannya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan delete komentarnya. Yang kita buat validasinya, yang mana validasi pertama itu kita buat untuk ngecek apakah komen kita ini ada dalam tabelnya atau tidak, berdasarkan ID yang kita masukkan di parameternya. Nah, kalau tidak ada, kita tampilkan errornya 404. Nah, kemudian kita cek lagi kondisi, apakah user yang kita gunakan login yaitu benar user yang membuat komentar. Nah, kalau tidak benar, maka kita tampilkan errornya 400 ini, yaitu Anda tidak bisa menghapus komentar dari user lain. Nah, selanjutnya dia tinggal delete datanya. Delete data komentar berdasarkan parameter ID-nya. Kemudian dia update nilai dari comment count-nya. Dia kurangi satu nilainya karena komennya sudah terhapus. Nah, kemudian tinggal tampilkan respon statusnya, yaitu delete comment berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk pembuatan delete dari komentarnya. Di video berikutnya kita akan coba refactory bagian tampil semua feeds-nya yang ada di sini, yang mana kita akan tampilkan saja semua feeds dari user yang kita follow saja, dan kita buat juga untuk bagian relasinya berdasarkan include komennya nanti. Nah, jadi nanti pada saat kita cek detail dari feeds-nya, dia akan menampilkan list komentarnya juga. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord. Yang ini ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.